Selamat datang pada materi pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas berbagai jenis api yang sering kita temui dan sifat-sifat unik dari masing-masing jenis api. Pemahaman tentang jenis-jenis api sangat penting untuk kita agar dapat memilih alat pemadam api yang tepat dan mengambil tindakan yang sesuai saat terjadinya kebakaran. Anak-anak, kalian akan menjadi pelaut yang tangguh. Di laut, api adalah musuh terbesar. Kalian harus tahu bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis api yang mungkin muncul di kapal dan cara memadamkannya. Ini bukan hanya materi pelajaran, tapi juga keterampilan yang akan menyelamatkan nyawa kalian dan kru lainnya. Untuk itu, setelah mengenal jenis-jenis api dan fungsinya, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan 4 jenis api utama yang sering terjadi di kapal. Kedua, mendeskripsikan karakteristik masing-masing jenis api. Ketiga, memilih alat pemadam kebakaran yang tepat untuk setiap jenis api. Dan yang keempat, menjelaskan prosedur pemadaman api yang benar sesuai dengan jenis api.
Kapal motor Niki Sejahtera terbakar di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat kejadian ini, satu ABK mengalami luka bakar dan 125 penumpang termasuk ABK berhasil dievakuasi. Kapal motor Niki Sejahtera dilaporkan terbakar dalam pelayaran dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal terbakar saat di tengah perjalanan melewat perairan Masalembong. Seluruh kondisi ABK dan penumpang selamat, namun satu anak buah kapal terluka bakar. Kapal Bakamla RI berhasil mengevakuasi 125 penumpang termasuk ABK KM Niki Sejahtera ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal Niki Sejahtera bakar yang dinaiki saya pribadi menuju ke Banjarmasin. Kabar kapal terbakar, alhamdulillah udah evakuasi, saya selamat. Setelah menyaksikan tayangan video tersebut, pertanyaannya, apa saja jenis-jenis api yang kalian lihat dalam video tadi? Apa yang membedakan satu jenis dengan jenis lainnya? Pertanyaan yang berikut, menurut kalian, apa yang menyebabkan kebakaran kapal Niki Sejahtera? Faktor apa saja yang mungkin menjadi pemicunya? Ketiga, jika kalian berada di kapal saat terjadi kebakaran seperti itu, tindakan apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Apa itu api? Poin-poin penting yang pertama, reaksi kimia antara bahan bakar, oksigen, dan panas. Kedua, membutuhkan 3 unsur utama, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas, atau sering disebut juga dengan segitiga api. Yang ketiga, menghasilkan cahaya dan panas. Jadi, apa itu api? Api adalah hasil dari reaksi kimia antara bahan bakar, oksigen, dan panas. Ketiga unsur ini membentuk segitiga api. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka api akan padam. Baik anak-anak, selanjutnya tentang klasifikasi jenis api. Klasifikasi jenis api terdiri dari 5 jenis, yaitu jenis kelas A yang merupakan bahan padat organik, seperti kayu, kertas, dan plastik. Jenis api yang berikut adalah kelas B, merupakan bahan cairan yang mudah terbakar, seperti bensin dan minyak. Dan jenis api yang ketiga adalah kelas C, yang merupakan bahan berupa gas, seperti LPG dan gas alam. Dan jenis api yang berikut adalah kelas D, berupa bahan logam, seperti magnesium dan natrium. Dan jenis api yang terakhir adalah kelas K, yang merupakan bahan dari minyak goreng. Dari klasifikasi jenis api tersebut, maka klasifikasi berdasarkan jenis bahan bakar yang terbakar seperti kelas api yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula.
Jenis api kelas A, poin-poin pentingnya yang pertama adalah bahan bakar, yang dimana berupa kayu, kertas, plastik, dan bahan organik lainnya. Yang kedua adalah sifatnya, yang dimana mudah terbakar, menghasilkan banyak asap, dan meninggalkan abu. Untuk itu, jenis api kelas A adalah jenis api yang paling umum kita temui. Api ini mudah menyebar dan menghasilkan banyak panas. Bayangkan minyak goreng yang tumpah di wajan panas. Minyak itu akan mudah terbakar dan api akan menyebar dengan cepat. Nah, jenis api seperti inilah yang kita sebut sebagai api kelas B. Jadi, api kelas B itu seperti api yang berasal dari bahan-bahan cair yang mudah terbakar, seperti bensin, minyak tanah, atau gas LPG. Api ini sangat cepat menyebar dan sulit dipadamkan jika kita menggunakan air. Jadi kalau ada kebakaran seperti ini, kita harus menggunakan alat pemadam api yang khusus ya. Apa itu api kelas C? Api kelas C adalah jenis api yang berasal dari peralatan listrik yang bertegangan. Jadi, api ini timbul akibat adanya korsleting atau hubungan pendek pada kabel listrik, alat elektronik, atau instalasi listrik lainnya. Api kelas C itu seperti api yang berasal dari listrik. Misalnya, kalau kabel listrik putus atau korsleting bisa timbul api. Api jenis ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Untuk memadamkannya, kita tidak boleh menggunakan air, tapi harus menggunakan alat pemadam api khusus. Apa itu api kelas D? Api kelas D adalah jenis api yang berasal dari bahan logam yang sangat reaktif. Logam-logam seperti magnesium, sodium, potasium, dan titanium bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi saat terbakar dan sulit dipadamkan dengan cara biasa. Jadi, api kelas D itu seperti api yang berasal dari logam yang sangat panas. Logam ini bisa meledak dan sangat sulit dipadamkan. Kita butuh bubuk khusus untuk memadamkannya, bukan air. Apa itu api kelas K? Api kelas K adalah jenis api yang khusus terjadi pada minyak memasak. Contoh minyak sayur, minyak hewan, atau lemak dalam peralatan memasak. Api jenis ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan api kelas B atau bahan bakar cair. Jadi api kelas K itu seperti api yang berasal dari minyak goreng yang panas. Api ini sering terjadi di dapur. Untuk memadamkannya, kita perlu alat pemadam api khusus yang bisa mendinginkan minyak dan mencegahnya menyebar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran. Kita ambil mulai dari pengalaman kita sehari-hari. Contoh, kejadian kebakaran yang sering terjadi di sekitar kita, seperti kebakaran hutan, kebakaran rumah akibat korsleting listrik, atau kebakaran akibat membuang puntung rokok sembarangan. Jadi, pertanyaannya, apa yang kira-kira menyebabkan kebakaran-kebakaran tersebut? Itulah yang namanya segitiga api, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Contoh panas seperti api kompor, percikan api dari las,
panas matahari yang terfokus. Bahan bakarnya berupa kayu, kertas, bensin, gas. Sedangkan oksigen merupakan udara yang kita hirup. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebakaran, misalnya cuaca, yaitu angin kencang bisa membuat api menyebar lebih cepat. Cuaca panas dan kering membuat bahan mudah terbakar. Faktor yang berikut, misalnya kondisi lingkungan. Hutan yang kering atau tumpukan sampah yang mudah terbakar meningkatkan risiko kebakaran. Faktor yang berikut adalah kelalaian manusia, yaitu membuang puntung rokok sembarangan, korsleting listrik, atau memasak tanpa pengawasan. Dan faktor lain yang mempengaruhi kebakaran adalah kesengajaan, yaitu pembakaran hutan secara sengaja, tindakan vandalisme. Baik, jadi kesimpulan kita pada materi pembelajaran kita hari ini tentang mengenal jenis-jenis api, maka kesimpulan yang pertama adalah setelah mempelajari berbagai jenis api, kita semakin paham betapa pentingnya keselamatan. Api bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dengan sumber-sumber api di sekitar kita dan mengetahui cara memadamkan api yang benar. Kesimpulan yang kedua, api adalah sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga bisa menjadi ancaman. Dengan memahami jenis-jenis api dan cara memadamkannya, kita dapat mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar dan melindungi diri kita serta orang-orang di sekitar kita. Wah, seru sekali belajar tentang jenis-jenis api hari ini. Sekarang kita sudah tahu bahwa api itu tidak bisa dianggap remeh. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar hal yang lebih seru lagi, yaitu cara memadamkan api menggunakan apar. Alat ini sangat penting untuk kita pelajari, terutama saat terjadi kebakaran. Jadi jangan lupa untuk hadir ya, siapa tahu ada hadiah menarik menanti kalian. Sekian dan terima kasih.